Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marina Susanasa. Saya dari tingkat 2C dengan NIM PO5303333232. Saya mahasiswa Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Pada kali ini, saya akan membahas tentang tuberkulosis. Pasti teman-teman pernah mendengar tentang penyakit tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih dalam tentang penyakit tuberkulosis. Pokok pembahasan kali ini ada 4. Yang pertama, gambaran mengenai TBC. Yang kedua, mengenali gejala-gejala tuberkulosis. Yang ketiga, pemeriksaan fisik dan lab untuk menegakkan diagnosis TBC. Dan yang keempat, terapi TBC. Yang pertama, kita akan belajar tentang gambaran mengenai tuberkulosis. Yang pertama, definisi tuberkulosis. Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Yang kedua, epidemiologi. Penyakit tuberkulosis ini telah diketahui tersebar di 205 negara di seluruh dunia, dengan kasus tertinggi berada di negara India, Indonesia, dan Cina. Yang ketiga, etiologi. Penyebab penyakit tuberkulosis adalah bakteri TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis. Akan tetapi, penyebab utama penyakit ini adalah Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merupakan bentuk batang tipis, lurus atau agak berbelok, bergranular atau tidak terselubung, tetapi pada bagian luar dilapisi lapisan tebal dari lipoid atau terutama asam mikolat. Yang keempat, penularan tuberkulosis. Sumber penularan penyakit tuberkulosis yaitu penderita TBC dengan BTA positif melalui bakteri yang terkandung dalam droplet yang dikeluarkan. Akan tetapi, tidak berarti penderita yang hasil pemeriksaannya merupakan BTA negatif tidak mengandung bakteri di dalam dahaknya atau percikreni. Yang kedua, kita akan belajar mengenali gejala-gejala TBC. Gejala TBC ada 7. Yang pertama, batuk dapat bercampur dengan darah. Yang kedua, terasa sesak nafas dan nyeri dada. Yang ketiga, nafsu makan berkurang. Yang keempat, berat badan menurun secara drastis. Yang kelima, sering merasa lemas atau kurang enak badan. Yang keenam, demam dalam waktu yang cukup lama tanpa diketahui penyebab yang pasti. Dan yang ketujuh, sering berkeringat di malam hari tanpa melakukan kegiatan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa tuberkulosis. Ada 4 pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Yang kedua, pemeriksaan sputum. Yang ketiga, pemeriksaan radiologi. Dan yang keempat, pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dibagi menjadi 2. Yang pertama, pemeriksaan darah rutin. Hasil pemeriksaan darah rutin kurang menunjukkan indikator yang spesifik untuk tuberkulosis. Yang kedua, tes Montauk atau uji tuberkulin. Dasar uji Montauk ini adalah reaksi alergi tipe lambat. Penilaian uji tuberkulin dilakukan 48-72 jam setelah penyuntikan dan diukur diameter dari pembengkakan atau indurasi yang terjadi. Yang kedua, pemeriksaan sputum. Pemeriksaan sputum atau dahak dengan metode mikroskopis saat ini lebih banyak digunakan karena biaya yang dikeluarkan cukup murah, sensitivitas dan spesifititasnya yang tinggi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai terapi tuberkulosis. Terapi tuberkulosis dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori 1, 2, dan 3. Yang pertama, kita akan belajar terapi tuberkulosis kategori 1. Kategori 1 di sini teman-teman bisa melihatnya yaitu 2HRZE garis miring 4H3R3. Garis miring menunjukkan untuk memisahkan terapi awal dan terapi lanjutan. Terapi awal, teman-teman bisa melihatnya yaitu 2HRZE. Artinya, selama 2 bulan minum isoniazid, rifampicin, pyrazinamide,
dan etambutol setiap hari. Diteruskan dengan terapi lanjutan yaitu minum isoniazid, rifampicin 3 kali seminggu selama 4 bulan. Terapi tuberkulosis kategori yang kedua yaitu 2-HRZES HRZE 5H3R3E3. Yang pertama untuk terapi awal atau terapi intensifnya yaitu selama 3 bulan. Pada terapi awalnya yaitu selama 2 bulan minum isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol, streptomycin setiap hari. Kemudian 1 bulan minum isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol setiap hari. Kemudian diteruskan dengan terapi lanjutan yaitu selama 5 bulan dengan isoniazid, rifampicin, etambutol diberikan 3 kali seminggu. Terapi tuberkulosis kategori 3 yaitu 2-HRZ 4H3R3, yang artinya untuk terapi intensif atau terapi awal yaitu selama 2 bulan diberi isoniazid, rifampicin, dan pirazinamid setiap hari. Kemudian diteruskan dengan terapi lanjutan yaitu selama 4 bulan minum isoniazid, rifampicin 3 kali seminggu. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.